Pemirsa, kita kembali di Speak Up France, tepatnya di segmen terakhir. Saya langsung ke Pak Pujo ini terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI akhirnya membuat Polri melakukan suatu pergerakan terhadap hal-hal yang dianggap menyalahi fatwa tersebut. Contohnya seperti Gavatar begitu ya. Ini juga akhirnya ditindak oleh teman-teman dari kepolisian. Apakah yang ditindaknya ini karena melanggar fatwa MUI atau karena ada unsur-unsur kriminalitas yang ada di dalamnya? Jadi sebetulnya kalau masalah kriminalitas itu barang yang kelihatan ya, delik formal dan material. Tetapi yang menjadi pemikiran kita bersama sebetulnya bahwa struktur sosial kita, kalau kita bagi-bagi, contohnya tadi orang Islam. Orang Islam ini kalau kita tarik garis lurus, kalau ini ordinat, ini ek ya. Ini kalau yang paling kiri kita anggap paling liberal, paling kanan ini sangat ekstrim, mungkin teroris, tengahnya itu sangat garis keras, kemudian sebagian besar namanya mayority itu adalah orang-orang yang moderat, kan begitu. Nah ini begitu juga di dalam struktur sosial kita, masyarakat agama ini walaupun tadi ada kongruensi, dan disitulah masyarakat jika ada fatwa, ini konstruksi sosial yang tadi saya gambarkan mulai dari yang paling sangat liberal sampai yang paling kanan ini bereaksi berbeda-beda. Contoh ya reaksinya kan? Ya mungkin Ya contohnya kalau masyarakat NU yang umum, mikir dulu lah, tanya dulu ulama saya kan. Tetapi kalau umpamanya yang garis keras, langsung besok pagi langsung sweeping nih, nggak mikir nih, langsung anak-anak muda 20 orang kita sweeping, yang itu. Nah, seperti itu. Apalagi dan itu menyalahi aturan kan? Ya, apalagi yang sangat ekstrim sampai teroris, itu menjadi permasalahan yang fatal buat kepolisian. Jadi tiap kali tindakan ada suatu fatwa, suatu keputusan, suatu legal opinion itu menjadi permasalahan. Begitu juga dengan adanya konstruksi sosial masyarakat Islam itu juga masyarakat lain juga ada ini bereaksi bisa sebaliknya. Contohnya ya, karena adanya fatwa ini, yang lain coba kita lihat di medsos itu memberikan dari agama kemarin memberikan banyak yang memberikan respon negatif karena ini loh. Ya, ini yang kita harus melihat bahwa responnya juga beragam begitu ya. Beragam, dan ini yang harus tapi kita yang lebih cermati, mengkhawatirkan gitu begitu. Jika tadi penjelasan dari Pak Pujo ini yang lebih mengkhawatirkan adalah paham-paham yang tadi dibilang ekstremis, yang bahkan ekstrim, yang sangat-sangat keras itu. Nah, kalau misalkan Pak Khair untuk mengantisipasi untuk paham-paham ekstremis ini dalam menanggapi fatwa-fatwa yang keluar, kira-kira kedepannya apa yang akan dilakukan? Ya, kalau untuk paham-paham yang menyimpang atau penyalahgunaan agama, aliran-aliran sesat, MUI telah mengeluarkan 10 rekomendasi dan unsur-unsur apa saja, syarat-syarat apa aja yang menjadikan suatu aliran itu bertentangan dengan akidah Islam. Sehingga MUI di sini mempunyai moto perbedaan akidah itu diamputasi, perbedaan furu' khilafiyah itu ditoleransi. Nah, saya ingin mengatakan begini, fatwa ini kan berkaitan dengan hukum Islam. Hukum Islam itu dia bukan hukum positif, ius constitutum, bukan hukum yang dicita-citakan, ius constituendum, tapi hukum Islam. Termasuk fatwa, ini adalah the living law, hukum yang hidup di masyarakat, dan justru di dalamnya itu ada mengenalkan, memberdayakan masyarakat agar taat dan patuh pada hukum. Nah, ketika ada masyarakat begitu yang tidak mengikuti fatwa tersebut, sebenarnya untuk punishment dari MUI ada tidak sih? MUI bukan lembaga punishment, MUI tidak berhak memidana orang atau memberikan sanksi. Tapi ketika MUI misalkan memberikan panduan agar umat Islam pada khususnya ini berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang kita sudah ambil disepakati. contoh begitu ya terhadap sejumlah restoran yang tidak memiliki halal, sertifikasi halal dari MUI dan lain sebagainya. Jadi begini, fatwa itu sebenarnya sudah ada himbauannya. Seperti untuk kasus Ahok, ada himbauannya agar masyarakat mempercayai sistem hukum, penegakan hukum, tidak main hakim sendiri, mempercayai himbauan itu sudah ada begitu bahkan ya. Dalam Tapi jika dilihat begitu ya itu dari sisi hukum, ada. Tadi mengenai pentingnya sebenarnya fatwa MUI ini dalam unsur penegakan hukum dan lain sebagainya ini bisa menjadi rujukan. Tapi ketika ada kasus-kasus yang memang ada rujukannya sebenarnya dari MUI, tapi ini masih tetap harus dibuktikan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, mungkin ke depan MUI juga perlu mengeluarkan fatwa
bahwa masyarakat tidak boleh bertindak anarkis dan offset atas apa yang difatwakan oleh MUI. Jadi itu demi ketertiban, demokrasi, dan kepentingan umum. Buat kepolisian ya, buat pemerintah, apa yang terjadi dengan adanya aksi dan GNPF MUI itu menunjukkan juga itu koreksi ya, jangan terlambat Pak, gitu, jangan terlambat lagi kalau ada hal-hal yang misalnya juga mengganggu kepentingan umum dan lain sebagainya, itu harus tanggap. Saya rasa kasus ini jadi besar dan merembet kemana-mana. Masa turun begitu banyak, ya, begitu nggak perlu baru masa ditangani turun ya? Pak, jadi itu juga bisa dicegah oleh pemerintah. Dan buat publik juga ada teori dari Benoit itu ya, dalam teori politik komunikasi tentang attack accuser. Jadi sebenarnya kita nggak boleh membabi buta untuk misalnya mensweeping dan karena yang rugi juga rakyat, yang perang juga rakyat. Baik, terima kasih sekali. Pak Igor, Pak Khair, dan juga Pak Pujo sudah hadir di sini di Speak Up Trans. Pemirsa, itu tadi pembahasan kita terkait dengan kontroversi fatwa yang belakangan ini terjadi di Indonesia. Namun lagi-lagi, fatwanya adalah sesuatu hal yang baik demi kemaslahatan umat. Namun bagaimana cara kita untuk menyikapi fatwa tersebut, itu yang menjadi PR terbesar untuk bangsa Indonesia, untuk lebih dewasa lagi dalam menghadapi fatwa. Dan tadi dikatakan juga untuk lebih cerdas, dan kemudian adanya pembinaan begitu terkait dengan, atau himbauan-himbauan terkait dengan pengeluaran dari fatwa tersebut agar kita menjadi lebih baik lagi, karena di Indonesia terdapat sejumlah agama yang juga diakui keberadaannya. Pemirsa, demikian Speak Up Trans, kami masih akan hadir pada hari Senin sampai Jumat waktu Indonesia Barat di jam 12.30 hingga 13.30. Terima kasih, selamat siang, selamat kembali beraktivitas, sampai jumpa.